Mestinya SMK itu mereka adalah tenaga-tenaga yang ahli ya, yang terampil untuk masuk ke dalam dunia kerja. Perusahaan-perusahaan di kita punya kecenderungan adalah mencari yang lulusan-lulusan yang sarjana. Saya kuliah hanya untuk cari ijazah kok, kupu-kupu gitu ya. Kuliah pulang begitu saja begitu. Selamat sore Tribuners, welcome to Tribun Podcast. Selamat sore Tribuners. Ngeteh kita kembali lagi. Iya, sama Aku ngeteh. Mas. Iya, ngeteh nih kita. Pak Aswandi. Oke. Ngeteh juga. Hari ini saya jadi anak kuliah. Hari ini kita Hari ini doang ya. ambil 3 SKS ya. 3 SKS. 3 SKS ya sekitar 1 jam aja tapi. Bisa ya Pak ya? Kita datangkan langsung wakil rektor nih. Iya, wakil rektor dari Universitas. Saya malu nih. Kenapa Pak? IPK saya dulu jelek banget ya. Aduh. IPK bukan jaminan juga kan? Iya. Yang penting sekarang sudah ini kan survive gitu ya. Itu dia tuh. Nanti kita akan banyak cerita ngobrol dengan Pak Aswandi. Ya, Pak Aswandi. Dr. Tehen Aswandi, Magister Teknik. Benar Pak ya? Betul. Ah. Ya. Oke, boleh diturunin Pak ininya biar Nah, izin Pak. Oke. Pak Aswandi ini Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Universal Betul Pak. Batam. Ya. Oke. Betul ya Pak ya? Betul. Oh, jangan sampai salah nih, bahaya. Itu. Judulnya hari ini apa nih? Ijazah masih perlukah? Nah, ijazah sarjana masihkah laku di dunia kerja? Masihkah laku di dunia kerja? Iya. Saya yakin nih Pak Aswandi. Jadi hari ini banyak orang tua yang lagi nonton. Iya. Banyak anak-anak SMK, banyak anak-anak SMA, Iya, ya toh? Lagi. Banyak teman-teman yang sekarang mungkin lagi kerja tapi belum mau atau lagi kepikiran pengen kuliah. Itu dia. Kayaknya lagi mantau kita nih. Lagi menimbang-nimbang gitu Pak. Baru lulus mereka bingung kan nih mau kerja atau mau kuliah, mau kerja atau mau kuliah nih gitu. Atau kerja sambil kuliah. Iya. Ya, Kalau- banyak pilihan ya. Iya gitu. Kalau Pak Aswandi sendiri itu di Batam sudah berapa lama Pak? Emang asli Batam Pak, bukan ya Bengkalis? Bukan. Ya, memang saya lahir di Bengkalis. Bengkalis, Oke. Riau Pak ya? Ya benar. Tapi sebelum ke Batam, saya lama di Bandung. Bandung. Ya, Kuliah lama di Bandung juga. Kuliah di Bandung, ya di ITENAS. Mm-mm. Kemudian karena saya jadi dosen gitu, saya melanjutkan S2 di Bandung juga, di ITB. Kemudian ada kesempatan untuk saya mengambil S3 gitu ya. Oke. Ya kebetulan S3 saya selesaikan di Austria. Wih, cocok ini. Cocok kita ngobrolnya. Ampun Pak. Mohon maaf Pak, kalau kita nanti ngobrolnya receh ya Pak ya. Kita mewakili teman-teman yang hari ini galau. Iya itu. Ya toh, dia, Pak. nyari ijazah Iya, atau udah deh gini aja. Saya mewakili anak-anak kuliah nih Pak. Oke. Anak baru lulus lah. Oke, ya. Aku mewakili anak SMK aja deh. Iya. Pak Aswandi ini tadi S1, S2 sekarang S3. Itu latar belakangnya apa Pak? Pendidikannya apa Pak? Teknik sipil. Teknik sipil. Iya, iya. S1, S2, S3. S3 teknik sipil. Oh, tiga-tiganya teknik sipil. Betul. Oh, oke. Kalau di kampus di Universitas Universal Pak Aswandi ngajar juga? Ngajar karena sekarang di Universitas Universal kebetulan belum ada prodi teknik sipil. Saya di home base kan di teknik lingkungan. Gitu. Oke. Nah, Teknik lingkungan ya? teknik lingkungan. Iya. Kamu dulu belajar lingkungan ya? Enggak Pak. Hah? Saya hubungan internasional. Oh iya. Jauh. Kalau aku Jauh Pak, astagfirullah. teknik lingkungan, jadi ingat zaman kuliah kalau aku dulu skripsinya ambil K3. Aduh. Ada hubungannya sama Oh, iya, lingkungan. iya. Ada. Itu Iya, saya ngambil K3. sertifikasi kalau itu Pak. Iya kan? Oke. Iya itu Iya, dia. Iya. Teknik industri di Universal kita ada. Gitu. Ada Pak ya? Ada. Iya. Jadi saya jurusan teknik industri. Sekarang jualan koran saya. Iya. Kalau Pak Aswandi berarti dari basic dari lulus S2 ya berarti ya Pak? Apa misalnya lulus S1 terus langsung melanjutkan S2 atau sempat dulu memang jadi dosen atau Nah, zaman dulu itu persyaratan S2 belum diterapkan untuk Untuk dosen dosen, gitu iya. ya. Oke, Jadi oke. begitu saya lulus S1, saya ditawari oleh kampus, mau nggak jadi dosen di kampus itu di TENAS. Nah, waktu itu memang kebetulan yang jadi dosen kan tidak banyak ya. Maksudnya setelah lulus di ITENAS itu Pak? Iya. Setelah lulus S1 ditawarkan Langsung jadi dosen ditawari di situ. Oh, jadi dosen oke. di sana. Oke. Ya, akhirnya saya jadi dosen di sana.
Kemudian setelah itu baru melanjutkan ke S2 begitu. Jadi dosen dulu, nggak pernah kerja kantoran dong, Pak? Tidak pernah secara ini kalau kantor enggak gitu. Langsung jadi dosen Ya, ya? langsung jadi dosen gitu. Untuk menjadi rektor sendiri di sini, Pak, wakil rektor ya? Oke, rektor. Udah berapa lama tuh, Pak? Saya- di Universitas Universal. Iya. Itu udah berapa lama, Pak? Saya pindah ke Batam tahun 2016. Ya, pas kira-kira 4 tahun yang lalu lah, karena saya sampai di Batam itu bulan Juli gitu ya. Nah, jadi sejak itu ya saya menjadi wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan. Begitu. Cocok ya, bidang akademik dan kemahasiswaan. Jadi mestinya bisa menjawab nih, ijazah sarjana ini masih laku nggak di dunia Nah, kerja? itu. Cocok Iya, kita. iya. Kita undang Pak Aswandi. Iya. Pak, kalau boleh saya sharing nih, saya baca di data BPS. Iya. Jumlah lulusan perguruan tinggi di Indonesia itu setiap tahunnya mencapai 350.000 orang setiap tahun ini. Nah, walaupun dilihat dari tingkat pendidikan, pengangguran dari lulusan sekolah menengah kejuruan SMK itu masih paling tinggi dari tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 8,49%. Iya. Pak Aswandi melihat ini gimana, Pak? Gitu. Ya mungkin 350.000 termasuk banyak kan itu, Pak? benar. Dan yang banyak menganggur justru malah yang dari SMK nih. SMK. Padahal dulu pemerintah pernah ada campaign bahwa yuk kita sekolah SMK agar kita dapat masuk Langsung kerja. kerja. Tapi Ya. ternyata nih data mengatakan lulusan pengangguran paling tinggi malah dari SMK. SMK. Ya. Gimana Pak Aswandi? Jadi saya melihat gini, mestinya SMK itu mereka adalah tenaga-tenaga yang ahli ya, yang terampil dasar lah untuk masuk ke dalam dunia kerja begitu. Nah, tapi tentu saja mereka tetap ada keterbatasan juga. Jadi sekarang kalau kita lihat memang di perusahaan-perusahaan di kita punya kecenderungan adalah mencari yang lulusan-lulusan yang sarjana begitu. Masih itu ya? Masih ke sana begitu. Nah, sebenarnya walaupun sebenarnya kalau kita lihat yang lulusan SMK juga sebenarnya mereka sudah cukup memadai untuk level-level tertentu, sudah cukup baik sebenarnya begitu. Ya. Banyak kok yang lulus SMK jago. Iya. Udah punya skill yang mumpuni lah di Iya, Indonesia. Sebenarnya banyak benar. juga ya. Benar. Atau mungkin karena kondisi saat ini karena pandemi terus mungkin banyak perusahaan-perusahaan harus gulung tikar, harus ini. Nah, itu tidak ada gimana, Pak? perekrutan ya saat ini. Ya, mungkin. Jadi mungkin itu yang bikin sulit, semakin sulitnya lulusan SMK bersaing dengan sarjana, Pak. Sarjana, betul. Kalau untuk bersaing mungkin dengan sarjana ya tidak sama levelnya begitu ya. Nah, kalau saya lihat memang mestinya SMK itu dia punya level tersendiri untuk mereka gitu ya, untuk yang menyelesaikan masalah keterampilan yang harus mereka kerjakan begitu. Nah, kalau sarjana mestinya levelnya adalah mereka sudah mulai memasuki ke tahap yang lebih ke analisis, perencanaan dan begitu. Ya, mendesain lah gitu ya. Kayak gitu. Nah, jadi berbeda kalau menurut saya di sana gitu ya. Berbeda ya. Ya, Jadi itu berbeda. maksudnya yang tadi SMK, jadi kalau SMK tadi cuman maksudnya yang kuliah, yang sarjana dia lebih harus merencanakan. Betul. Tapi faktanya juga di lapangan tuh, Pak, yang secara tadi kita lulus aja 350.000 satu. Terus jumlah Yang orang lulus untuk banyak. Untuk orang berlomba-lomba mencari pekerjaan. Lapangan pekerjaannya itu tidak sebanding hari ini ya. betul. Ya, sebenarnya kalau kita mau lihat sebenarnya lapangan pekerjaan yang tersedia juga sebenarnya banyak begitu ya. Hanya saja mungkin beberapa teman-teman yang sarjana ini bidangnya tidak bersesuaian dengan yang diharapkan begitu ya. Ya mungkin begitu atau mungkin karena kemampuannya atau apa begitu. Saya mengambil contoh misalnya di Universitas Universal saat ini, kami itu selalu mendapatkan penawaran dari perusahaan-perusahaan untuk orang-orang yang bisa berbahasa Mandarin. Kita Begitu. request speknya ini. Gitu, Pak, speknya ya? itu. Oke. Kalau ada, mereka akan langsung sanggup langsung menerima begitu. Setelah lulus langsung diterima. Langsung gitu. diterima. Nah, jadi ini ada penawaran-penawaran seperti itu yang sangat tinggi saat ini gitu ya. Jadi sehingga saat ini sarjana-sarjana bisa bahasa Mandarin, mereka bisa menjual diri dengan agak tinggi malah begitu ya. Iya, Gitu. karena bahasa Mandarin juga sekarang ini dibutuhkan ya. Iya, banyak. Dibutuhkan. Apalagi Nah. di industri Iya. dunia di dunia pekerjaan sekarang kan banyak. Indonesia kan
Betul. banyak investor, banyak Iya, betul. pengusaha, banyak perusahaan yang memang dari Cina, Cina. betul, Singapura Iya. itu. Karena Ya, syarat itu. dan ketentuan biasanya saya lihat tuh bisa berbahasa Mandarin gitu. Iya. Betul. Jadi bukan betul. bahasa Inggris lagi, jadi ada yang kedua, Inggris dan Mandarin. Mandarin. Iya. Ya. Memang ini Pak, selama ini contohnya misalkan Universitas Universal itu memang andalannya di Mandarin. Karena Ya. memang Jurusan Mandarin. kayaknya kita nggak lihat ya kampus lain yang ada Bahasa jurusan itu ya. Mandarin. Hanya satu-satunya Pak ya, kalau nggak salah. Jadi kami di Universitas itu ada program studi pendidikan bahasa Mandarin. Oh, Jadi ya ini boleh dikatakan sebagai prodi yang peminatnya paling banyak saat ini, begitu. Paling banyak ya. Ya, jadi kalau saya lihat sih kelihatannya memang mahasiswa-mahasiswa ini ingin mempelajari bahasa Mandarin lebih baik, begitu. Ya. Kalau masuk jurusan Mandarin itu harus punya basic bisa Mandarin ya Pak? Saat ini enggak. Kami iya? Oh enggak jadi harus itu Pak ya. di prodi Mandarin kita itu kita akan bagi level. Begitu mereka masuk kita akan ada bagi level ya. Jadi oke. level yang sudah bisa, maka mereka akan masuk ke pendidikan bahasanya yang lebih lanjut. Kalau yang belum bisa mereka mulai dari nol. Gitu. Oh begitu. Berarti masih ada kesempatan untuk teman-teman mungkin yang mau kuliah Bisa, bahasa bisa. Mandarin ya Pak? Welcome itu. Walaupun nggak bisa bahasa Mandarin ya dari awal basic Iya, aja nggak tahu iya, kita. iya. Oh, kalau bahasa Inggrisnya biasanya kalau untuk masuk S2 atau apa kan harus ada Tes, TOEFL. iya, ada Biasanya. TOEFL-nya. Kalau ini enggak ya Pak ya? Enggak. Kalau enggak. di universitas enggak ya? Enggak. Jadi ketika masuk kita tidak tes itu, cuma memang kita hanya tes untuk istilahnya pembagian level lah ya. Jadi mengetahui kemampuan mereka dalam segi bahasa bagaimana, baru dibagi begitu. Nah, sebenarnya tapi nanti ketika lulus kita akan uji seperti semacam ujian yang TOEFL begitu. Mereka harus ada level tertentu juga. Begitu. Itu yang kita sebut HSK itu. SK. Oke. Pak, kembali lagi soal ijazah. Ya, Kembali lagi soal ijazah. ya. Nah, ini menurut saya ya, ijazah yang kita pegang hari ini, hasil studi yang sudah mereka pelajari selama di kuliah, kalau saya sih melihat kayak seperti hari-hari ini seperti kebanyakan hanya sebagai formalitas saja. Ini menurut saya, kalau salah saya mohon dikoreksi Pak. Ya. Nah, mungkin dikarenakan materi yang didapatkan di bangku kuliah tidak seluruhnya dipergunakan di dunia kerja. Contoh saya misalkan saya teknik industri gitu kan, tapi ilmu saya nggak kepake semua nih Pak. Ya ada sih, ada beberapa gitu. Terus lantas contoh program apa saja sih Pak yang menunjang kreativitas mahasiswa, misalkan apa yang sudah dilakukan atau program apa yang ada di Universitas Universal misalnya. Saya jawab ini dulu ya. Menurut saya memang ijazah itu adalah bentuk administrasi yang menunjukkan seseorang sudah melakukan proses pendidikan satu jenjang tertentu begitu. Oke. Ya, itu bentuk itunya. Nah, tapi di dalam selain ijazah itu kan mestinya ada proses pembentukan diri orang itu gitu ya. Jadi ada kompetensi yang dicapai yang sekarang lebih dikenal sebagai capaian pembelajarannya begitu. Nah, jadi seseorang itu harus punya satu level tertentu di sana begitu, baru dia bisa dinyatakan menjadi sarjana di sana. Nah, untuk membentuk capaian pembelajaran ini memang selain kurikulum-kurikulum yang ada, kita ada berbagai hal yang kita berikan ke mahasiswa juga. Jadi kita mengajak mahasiswa untuk melakukan kegiatan program kreativitas mahasiswa. Kebetulan program kreativitas mahasiswa ini sebenarnya diinisiasi oleh Kemendikbud juga gitu ya, Dikti juga yang menginisiasi pembiayaan dari sana dan sebagainya begitu. Ada beberapa program yang di sana yang kita mengajak mahasiswa untuk ikut. Jadi untuk di sana, dan pemerintah menyediakan biaya kalau jika proposalnya disetujui, mereka dikasih pembiayaan untuk melakukan itu. Nah, jadi semacam mereka membuat proposal, ada program kreativitas apa Betul. yang mereka ingin terus diajukan gitu ya Pak. Betul. Dan itu nanti programnya akan dibiayai oleh pemerintah, pemerintah. melalui oleh Dikti gitu ya. Ya, Jadi dari kampus mendorong mahasiswanya untuk ke situ Pak. Betul. Kita akan dan kita meminta dosen untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa untuk itu. Ya, karena kita tahu mahasiswa itu kuliah tidak cukup, istilah kita tuh kupu-kupu gitu ya. Kuliah pulang begitu saja begitu. Ya, jangan jadi kupu-kupu begitu ya. Ya, walaupun memang kalau kita lihat di Batam mahasiswanya kuliah ada sampai kerja gitu ya. Nah, tapi kita Kebanyakan gitu ya, kebanyakan begitu. Jadi kita mendorong di dalam kesibukan mereka adalah melakukan sesuatu yang lain untuk meningkatkan kapasitas diri masing-masing begitu. Jadi bukan hanya sekedar kuliah
Jadi kalau tadi kalau belajar gitu Iya. terus udah nggak Enggak, apa-apa, ya? iya. Jadi kalau tadi saya bilang itu nyari ijazah sebagai formalitas, sebenarnya enggak juga ya Pak ya, Nggak juga. karena Iya. karena di kampus tetap diajarkan hal lain, Betul. skill, skill yang lain, kreativitas ya. Ya, tapi memang Mohon ada koreksi. memang ada beberapa mahasiswa yang pola berpikiran dari awal, saya kuliah hanya untuk cari ijazah kok gitu ya. Ada. Sehingga ketika proses kuliah itu dia merasa agak berat gitu karena ketika kita kuliah kan ada tugas. Nah, kok banyak tugas gitu ya. Nah, gitu. Jadi dia tidak bisa menyadari ini, tapi pelan-pelan kita encourage dia ya bahwa ini untuk demi kamu juga begitu ya. Untuk kamu bisa meningkatkan kemampuan diri kamu juga dan sebagainya. Ya, ini bisa berjalan lah begitu. Ya, karena kuliah itu nggak mesti belajar konsep teori saja ya Pak ya. Tadi misalnya dengan diberi tugas itu di situ kita dilatih kemampuan, solving. semangat kerja keras, sportivitas, Betul, kerjasama. kolaborasi ya Pak ya. Betul. Itu. Ya. Tolong diingat teman-teman. Jadi, kuliah itu jangan hanya sekedar formalitas dari ijazah. Ya, hanya untuk cari nilai. Iya. Bener nggak Pak?